Halo semuanya, saya dari kelompok 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan analisis proses bisnis pada PT Ultra Jaya Milk Industry. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, tujuan analisis proses bisnis, pengertian BPMN, serta alur proses produksi susu UHT, mulai dari peternakan hingga proses distribusi. Latar belakang perusahaan, PT Ultra Jaya merupakan salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia yang terkenal dengan produk susu UHT dan berbagai minuman lainnya. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat terhadap produk minuman yang berkualitas semakin meningkat. Oleh karena itu, PT Ultra Jaya terus mengembangkan teknologi produksi dan sistem bisnis agar mampu memenuhi permintaan pasar. Dalam perkembangannya, Ultra Jaya berhasil menjadi salah satu industri susu cair terdepan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proses bisnis yang terorganisir dengan baik, mulai dari pengolahan, bahan baku, hingga distribusi produk ke konsumen. Karena itu, kami kelompok 8 tertarik untuk menganalisis proses bisnis PT Ultra Jaya menggunakan BPMN agar dapat mengetahui bagaimana sih alur kerja perusahaan berjalan secara sistematis. Lalu ada tujuan analisis proses bisnis. Tujuan dari analisis proses bisnis ini yaitu untuk mengetahui bagaimana alur kerja perusahaan berjalan, mengidentifikasi kendala atau masalah dalam proses bisnis, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, memperbaiki kualitas produksi dan pelayanan perusahaan, membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih efektif, mengetahui apakah proses bisnis sudah berjalan sesuai target perusahaan atau belum, dan yang terakhir memberikan solusi dan rekomendasi agar proses bisnis menjadi lebih optimal. Profil perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai minuman terkenal di Indonesia, seperti susu UHT, teh, dan minuman lainnya. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang sangat besar, bahkan mencakup sekitar 1 juta liter per hari. Produk-produknya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga merambah ke pasar internasional. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya memiliki sistem produksi dan distribusi yang sangat baik sehingga mampu mempertahankan kualitas produksinya. Kemudian ada visi dan misi. Visi PT Ultra Jaya adalah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman terbaik dan terbesar se-Indonesia, sedangkan misinya yaitu berorientasi pada kepuasan konsumen, menjaga kualitas produk, dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Visi dan misi ini menjadi dasar perusahaan dalam menjalankan seluruh proses bisnisnya. Kemudian ada produk perusahaan. PT Ultra Jaya memiliki berbagai produk yang sudah dikenal masyarakat, seperti Ultra Milk, teh kotak, Ultra Mimi, Ultra Sari kacang hijau, Ultra Sari asam asli, dan creamer cap sapi. Beragam produk ini menunjukkan bahwa perusahaan terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini ada pengertian BPMN. BPMN atau Business Process Model and Notation merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis secara sistematis dan mudah dipahami. BPMN membantu perusahaan dalam mempermudah analisis proses bisnis, menjelaskan hubungan antar aktivitas kerja, dan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Dengan BPMN, proses kerja perusahaan dapat divisualisasikan secara jelas sehingga lebih mudah dianalisis. Lalu kemudian ada alur proses bisnisnya. Pada BPMN ini dijelaskan alur proses peternakan susu sapi sebelum susu dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi susu UHT. Proses pertama dimulai dari bagian peternakan atau manajemen kandang. Tahap awal adalah persiapan kandang, yaitu membersihkan dan melakukan sanitasi kandang agar lingkungan sapi tetap higienis dan aman. Kebersihan kandang sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan sapi dan kualitas susu yang dihasilkan. Setelah kandang dibersihkan, peternak memberikan pakan dan minum kepada sapi.
Pemberian pakan dilakukan secara teratur agar sapi tetap sehat dan mampu menghasilkan susu dengan kualitas yang baik. Kemudian dilakukan pemeriksaan kebersihan kandang. Pada tahap ini, proses keputusan yaitu apakah kandang sudah bersih dan layak atau belum. Jika kandang sudah bersih dan layak, maka proses dilanjutkan ke pencatatan kondisi kandang. Pencatatan ini dilakukan untuk dokumentasi dan monitoring kondisi peternakan. Namun, jika kandang belum bersih atau belum memenuhi standar, maka dilakukan pembersihan dan sanitasi ulang kandang. Setelah dibersihkan kembali, kandang akan diperiksa ulang sampai benar-benar layak digunakan. Selanjutnya, masuk ke bagian kesehatan sapi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kesehatan sapi secara rutin untuk memastikan kondisi sapi tetap sehat. Kemudian terdapat keputusan apakah sapi sehat atau tidak. Jika sapi sehat, maka proses dilanjut ke vaksinasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah vaksinasi dilakukan, kondisi kesehatan sapi dicatat sebagai data monitoring kesehatan ternak. Namun, jika sapi tidak sehat, maka sapi akan menjalani pengobatan atau perawatan terlebih dahulu. Setelah kesehatan sapi dipastikan baik, proses masuk ke tahap pemerahan susu. Pertama, dilakukan persiapan peralatan pemerahan dengan proses sanitasi agar tetap steril dan tidak mencemari susu. Setelah alat siap, dilakukan pemerahan susu menggunakan mesin pemerah. Penggunaan mesin membantu proses pemerahan menjadi lebih cepat, higienis, dan efisien. Susu yang telah diperah kemudian masuk ke proses penyaringan awal menggunakan saringan kasar untuk memisah kotoran atau partikel yang tidak diinginkan. Setelah itu dilakukan penanganan susu awal, yaitu susu dimasukkan ke dalam milk can atau wadah penampung sementara. Tahap berikutnya adalah pendinginan dan penyimpanan susu. Susu didinginkan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius agar kualitas susu tetap terjaga dan bakteri tidak berkembang dengan cepat. Kemudian, susu disimpan dalam cool tank atau tangki pendingin. Selama penyimpanan dilakukan, monitoring suhu susu secara berkala. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah suhu susu sudah standar yaitu sekitar 4 derajat Celcius atau belum. Jika suhu sudah sesuai, maka dilakukan pencatatan suhu dan volume susu sebagai data produksi. Namun, jika suhu belum sesuai, maka dilakukan pendinginan ulang serta evaluasi sistem pendingin. Setelah itu, suhu susu diperiksa kembali hingga mencapai standar yang ditentukan. Setelah proses pendinginan selesai, masuk ke tahap persiapan pengiriman. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kualitas susu berdasarkan suhu, bau, dan warna susu. Kemudian, terdapat keputusan apakah kualitas susu sudah sesuai standar atau belum. Jika kualitas susu sesuai standar, maka susu dimasukkan ke dalam milk tank atau drum pengiriman. Setelah itu dibuat dokumen pengiriman sebelum susu dimasukkan ke pabrik. Namun, jika kualitas susu tidak sesuai standar, maka susu akan dipisahkan atau diolah untuk kebutuhan lain dan tidak dikirim ke pabrik. Setelah semua proses selesai, maka alur BPMN peternakan susu sapi dinyatakan selesai. Di proses kedua, yaitu transportasi logistik susu UHT, pada BPMN proses kedua ini dijelaskan alur transportasi atau logistik susu UHT dari peternakan menuju pabrik PT Ultra Jaya Milk Industry. Proses dimulai dari bagian admin logistik. Tahap pertama adalah penjadwalan pengambilan susu dari peternakan. Pada tahap ini, admin menentukan waktu pengambilan, jadwal perjalanan, dan kendaraan yang akan digunakan. Setelah jadwal dibuat, admin kemudian membuat dokumen pengiriman seperti surat jalan dan jadwal distribusi. Dokumen ini digunakan sebagai data resmi selama proses pengangkutan susu berlangsung. Selanjutnya, proses masuk ke bagian operator truk. Tahap awal operator adalah mempersiapkan truk tangki. Persiapan dilakukan dengan membersihkan tangki, melakukan sanitasi, dan memastikan sistem pendinginan aktif agar suhu susu tetap stabil selama perjalanan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tangki dan sistem pendinginan untuk memastikan kendaraan benar-benar siap digunakan.
Kemudian dilakukan sanitasi dan sealing tangki. Sealing dilakukan agar tangki tetap steril dan aman selama proses pengiriman. Setelah tangki siap, susu dimasukkan ke dalam tangki pengangkut atau proses pengisian susu ke tangki. Setelah pengisian selesai, dilakukan penyegelan dan dokumentasi sel sebagai bukti keamanan dan keaslian muatan susu. Pada tahap ini, terdapat keputusan apakah kendaraan sudah tiba di peternakan atau belum. Jika belum tiba karena adanya kendala seperti keterlambatan atau masalah rute, maka dilakukan koordinasi perbaikan jadwal atau jalur perjalanan. Namun, jika kendaraan sudah tiba di peternakan, maka dilakukan proses loading susu ke tangki pengangkut. Sementara itu, di bagian quality control atau QC juga melakukan proses pengecekan kualitas susu. Tahap pertama QC adalah pengecekan suhu awal susu, yaitu sekitar 4 derajat Celcius untuk memastikan susu tetap segar. Kemudian dilakukan pengambilan sampel susu untuk diuji kualitasnya. Setelah sampel diambil, dilakukan pengujian sampel atau quality check untuk memeriksa apakah susu memenuhi standar perusahaan. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah kualitas susu sudah sesuai standar atau belum. Jika kualitas susu sesuai standar, maka dilakukan pencatatan log suhu perjalanan sebagai data monitoring pengiriman. Kemudian dilakukan monitoring suhu selama penyimpanan dan perjalanan agar kualitas susu tetap terjaga sampai ke pabrik. Setelah itu, susu sampai di pabrik PT Ultra Jaya Milk Industry dan masuk ke proses bongkar muatan susu. Namun, jika hasil quality check tidak sesuai standar, maka dilakukan penanganan ketidaksesuaian seperti investigasi penyebab masalah dan tindakan korektif. Setelah dilakukan perbaikan, proses pengecekan sampel dilakukan kembali. Setelah proses bongkar muat selesai, kendaraan kembali ke pabrik. Kemudian dilakukan proses serah terima kepada bagian QC untuk memastikan jumlah dan kualitas susu sudah sesuai dengan data pengiriman. Tahap terakhir adalah serah terima dan verifikasi dokumen oleh admin logistik sebagai bukti bahwa proses transportasi telah selesai dilakukan dengan baik. Setelah semua tahapan selesai, maka proses BPMN, transportasi atau logistik susu UHT dinyatakan selesai. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai proses peternakan dan transportasi susu UHT. Selanjutnya, pembahasan proses berikutnya akan dilanjut oleh teman saya. Proses selanjutnya yaitu bagian pabrik atau QC awal. Proses ini dimulai ketika susu segar dari peternakan tiba di pabrik. Petugas receiving menerima susu dan melakukan pemeriksaan dokumen seperti surat jalan, jumlah volume, waktu pengiriman, dan suhu susu saat datang. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan steril tangki dan kondisi kendaraan untuk memastikan tidak terjadinya kontaminasi selama perjalanan. Selanjutnya, suhu susu diukur dan dibandingkan dengan standar pengirimannya itu sekitar 4 derajat Celcius. Jika suhu sesuai standar, maka data penerimaan dicatat dan susu diarahkan ke pengambilan sampel. Namun jika suhu tidak sesuai, maka susu akan ditolak sementara dan ditempatkan di area holding untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah proses penerimaan selesai, bagian QC melakukan pengambilan sampel susu untuk diuji di laboratorium. Informasi sampel seperti waktu pengambilan, suhu, dan asal peternakan dicatat sebagai dokumentasi. Sampel kemudian diuji di laboratorium untuk mengetahui kualitas susu melalui pengujian mikrobiologi, kadar lemak, SNF atau solid non-fat, kandungan antibiotik, dan parameter lainnya. Hasil pengujian evaluasi untuk menentukan apakah susu layak gunakan atau tidak. Jika hasilnya memenuhi standar, maka data dimasuk ke sistem dan susu diperbolehkan masuk ke tangki penyimpanan sementara. Sebaliknya jika hasil tidak sesuai, maka susu ditolak atau dialihkan untuk penggunaan lain. Tahap ini sangat penting karena menjadi pengendalian mutu awal agar bahan baku yang digunakan benar-benar aman dan berkualitas. Selanjutnya yaitu
proses filtrasi. Pada bagian ini berfungsi untuk prosesnya yaitu bertujuan menyaring kotoran atau partikel asing yang terdapat dalam susu. Yang pertama, operator produksi terlebih dahulu menyiapkan sistem filtrasi dan melakukan pengecekan alat dan memastikan filter siap digunakan. Lalu, susu kemudian dipanaskan pada tahap preheating sekitar 60 derajat Celcius untuk membantu proses penyaringan. Setelah itu, susu melewati filtrasi kasar menggunakan strainer atau skin filter untuk menyaring partikel besar. Selanjutnya, lakukan filtrasi halus tahap pertama dan kedua menggunakan cat gece filter dan membran filter untuk menyaring partikel yang lebih kecil hingga ukuran mikron. Nah, setelah itu, proses filtrasi selesai, QC melakukan penguji kualitas filtrat seperti pemeriksaan warna, baru kejernihan dan tingkat kekeruhannya, dan jumlah mikroorganismenya. Jika hasil sesuai standar, maka susu diteruskan ke tangki penyangga. Tapi jika tidak sesuai, maka filtrasi diulang dan dilakukan tindakan perbaikan. Pada tahap ini, bagian maintenance juga memeriksa kondisi peralatan filtrasi agar proses berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu pendinginan awal susu UHT. Pada tahap ini, susu hasil filtrasi diterima di sistem pendinginan dan dilakukan pemeriksaan kebersihan serta kondisi tangki pendinginnya. Susu kemudian didinginkan menggunakan plate cooler atau heat exchanger agar suhu turun secara bertahap. Nah, setelah mencapai suhu tertentu, susu disimpan di tangki pendingin dan bertank sambil dilakukan monitoring suhu secara berkala. Kemudian, QC mengambil sampel suhu dan mencatat hasil pengukuran untuk memastikan suhu tetap sesuai standar. Jika suhu tidak sesuai, maka dilakukan evaluasi penyebab dan pendinginan ulang dan penyesuaian waktu atau aliran pendingin. Nah, setelah itu, bagian maintenance melakukan pemeriksaan pompa, valve, sensor suhu, dan sistem pendingin lainnya untuk memastikan seluruh peralatan bekerja dengan baik. Tahap pendinginan ini sangat penting untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga kualitas dari susu tersebut terjaga sebelum diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya yaitu standarisasi lemak susu UHT. Tahap ini bertujuan menyesuaikan kadar lemak susu agar sesuai dengan spesifikasi produk seperti full cream, low fat, atau skim. Proses ini dimulai dengan pengukuran kadar lemak awal susu. Jika diperlukan, dilakukan pemisahan krim untuk mengurangi atau menambahkan lemak. Setelah kadar lemak ditentukan, susu dicampur sesuai formula produk dan dilakukan pengadukan homogen awal agar campuran merata. Lalu, QC kemudian mengambil sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan kadar lemak sesuai dengan spesifikasi. Jika hasil pengujian memenuhi standar, maka hasil dicatat dan batch disimpan sementara sebelum dilepas untuk proses berikutnya. Namun, jika hasil tidak sesuai, maka dilakukan investigasi, penyesuaian formula, campuran ulang, dan pengujian kembali hingga diperoleh hasil yang sesuai dengan standar. Tahap ini memastikan kualitas dan konsistensi produk susu UHT tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada alur proses homogenisasi susu UHT. Itu ada 3 tahap: operator produksi, QC laboratorium, supervisor produksi. Nah, itu ada proses mulai. Nah, lanjut pemanasan ringan awal 60 derajat Celcius. Setelah suhunya pas, suhu langsung masuk ke proses homogenisasi tekanan tinggi biar lemak dan cairannya menyatu sempurna. Setelah itu pengambilan sampel emulsi. Lanjut masuk ke QC laboratorium. Uji stabilitas emulsi laboratorium. Nah, di situ emulsi stabil sesuai spesifikasi. Jika hasilnya ya sesuai spesifikasi, berarti emulsinya sudah tambah stabil.
Datanya tinggal dicatat, didokumentasikan, dan proses pun selesai. Jika hasilnya tidak, maka akan masuk ke tahap penanganan ketidaksesuaian, investigasi, dan tindakan kolektif. Yang lanjut ke tahap supervisor produksi, yaitu penyesuaian ulang tekanan atau parameter homogenisasi. Setelah disesuaikan, proses lanjut ke proses homogenisasi ulang tekanan tinggi. Dan diambil sampel barunya. Baru dikirim ke QC laboratorium untuk diuji lagi sampai hasilnya benar-benar stabil dan sesuai standar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pemanasan susu UHT, yaitu ada operator produksi, QC laboratorium, supervisor produksi, admin produksi. Nah, tahap awal itu mulai persiapkan sistem UHT, periksa dan setting peralatan. Nah, lanjut ke tahap preheating awal. Lalu dilanjutkan ke inti prosesnya, pemanasan. Susu UHT kemudian dialirkan ke holding memasukkan waktu tahap sesuai. Nah, lanjut ke pendinginan cepat awal. Nah, lanjut lagi pendinginan lanjutan hingga suhu sesuai. Nah, itu ada pengambilan sampel produksi setelah pemanasan UHT. Kerja QC laboratorium. Nah, jika hasilnya ya, maka spesifikasi hasilnya langsung dicatat dan didokumentasikan. Lalu selesai. Jika hasilnya tidak atau gagal, maka akan masuk ke tahap penanganan ketidaksesuaian untuk investigasi dan diambil tindakan kolektif. Nah, lanjut ke supervisor produksi, evaluasi dan penyesuaian parameter pemanasan untuk suhu, waktu, tekanan, aliran, dan lain-lain. Lanjut ke pembersihan atau sanitasi peralatan atau jika diperlukan. Nah, itu uji coba pemanasan ulang, terus produksi siap untuk proses pengisian atau filling. Lanjut ke admin produksi, itu produksi untuk proses pengisian, filling, baru selesai. Nah, di sini ada alur tahap pendinginan cepat susu UHT. Itu proses dimulai oleh operator produksi melakukan pendinginan cepat setelah pemanasan atau flash cooling. Nah, susu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki atau steril. Nah, selama di tangki, suhu pendinginan akan terus dimonitor secara real time. Di sini ada pengecekan suhu juga. Yang pertama itu, jika suhu tidak sesuai, alur akan masuk ke proses pendinginan ulang atau adjust cooling time atau periksa sistem. Jika suhu ya, proses lanjut ke tahap verifikasi kontaminasi mikroba apakah dalam batas aman. Jika tidak, jika aman, susu bisa langsung lanjut ke proses pengemasan aseptik dan selesai. Nah, sini tahap pengujian atau QC. Sebagai operator memonitor suhu, tim QC ikut bergerak mengambil sampel produk untuk menguji mikroba seperti tes ATP atau total plate count. Hasil pengujian ini akan dicatat dan diverifikasi di sistem QC. Nah, di sini ada hasil keputusan kedua, yaitu jika ya, berarti produk lolos dan langsung dikirim ke tahap akhir untuk lanjut ke pengemasan aseptik. Nah, jika hasilnya tidak atau gagal, hasil tersebut akan dicatat di sistem dan sistem akan memberikan feedback atau umpan balik ke tahap awal, flash scaling, untuk diproses ulang. Nah, tahap pendukung teknis atau maintenance. Di sisi lain, tim maintenance bekerja di latar belakang untuk memastikan semua mesin pendinginan berfungsi optimal, pendinginan cepat atau plate color,
Nah, di situ mengecek kondisi media pendinginan seperti es atau air dingin, memeriksa sensor suhu atau fluid meter, serta mencatat dan melaporkan kondisi peralatan sebagai bentuk preventif cek agar tidak terjadi kerusakan di tengah produksi. Nah, selanjutnya masuk ke proses 10. Nah, proses 10 penjelas alurnya pengemasan aseptik susu HT. Nah, proses dimulai dari operator produksi yang melakukan persiapan area aseptik, clean room, dan sanitasi. Selanjutnya dilakukan sterilisasi kemasan menggunakan H2, O2, atau UV, persiapan mesin filling, serta sterilisasi sistem aseptik secara menyeluruh atau mesin jalur aseptik secara jalur dan ruangan. Sebelum susu dimasukkan, lingkungan aseptik harus dikontrol ketat, tekanan udara dan filternya atau HEPA filter. Jika semuanya siap, susu diisi ke dalam kemasan atau filling dan langsung ditutup rapat sealing atau penutup kemasan. Nah, di sini ada jika hasilnya tidak, kemasan dianggap gagal dan masuk ke proses reselling atau langsung di reject. Nah, jika hasilnya ya, proses lanjut ke tahap coding atau dan labeling atau pemberian tanggal kadaluarsa dan nomor batch. Ya, lalu dilakukan pemeriksaan visual akhir pada kemasan. Nah, tahap quality control atau QC, sebari operator bekerja, tim QC ikut mengawal sejak awal dengan menggunakan sampling selama proses berjalan online. Setelah produk jadi dikemas, QC kembali mengambil sampel produk akhir untuk diuji kualitasnya secara lengkap di laboratorium, meliputi uji mikrobiologi, uji kebocoran, berat bersih, pH, hingga viskositas. Di sini ada juga keputusan lolos IC. Jika hasilnya tidak, produk akan langsung di reject dan masuk ke tahap investigasi. Jika hasilnya ya, produk dinyatakan release disetujui oleh QC. Hasil akhir dari pemeriksaan visual kemasan dan rilis QC ini akan bertemu, menandakan proses UHT aseptik resmi lolos dan siap dikirim ke gudang. Nah, di bagian paling bawah, tim maintenance memegang peran pendukung yang sangat vital. Mereka bertanggung jawab penuh untuk melakukan perawatan preventif pada mesin filling dan seluruh sistem aseptik. Hal ini dilakukan secara berkala agar mesin tidak mengalami kendala teknis di tengah jalan, sehingga kondisi steril dan kelancaran produksi tetap terjaga. Nah, kita langsung lanjut ke proses 11. Nah, proses 11 di sini ada distribusi produk jadi. Nah, proses dimulai dari operator produk yang melakukan pengemasan sekunder, yaitu memasukkan produk susu ke dalam karton. Setelah itu karton tersebut disusun rapi di atas palet dan dibungkus menggunakan plastik penahan atau wrapping strip film. Biar datanya jelas, palet tersebut diberi label dan informasi produk. Nah, diberi informasi produk. Terakhir, operator menggunakan pemeriksaan akhir secara visual dan jumlahnya, lalu meminta approval persetujuan QC untuk merilis produk tersebut. Nah, setelah lolos dari operator, produk dipindahkan ke tim gudang atau logistik untuk disimpan di gudang produk jadi dengan suhu ruang yang terkendali. Saat ada orderan, tim gudang bakal langsung mengecek sistem FIFO atau freeze in freeze out. Nah, biar produk yang masuk duluan bisa keluar duluan. Selanjutnya mereka menyiapkan pengiriman packing dan packing order, memverifikasi dokumen serta lot produk menggunakan quality
relisi approval, setelah distribusi, dan terakhir melakukan loading atau memuat produk ke kendaraan distribusi. Nah, alur berikutnya berasal ke tim distribusi. Nih, di sini mereka bertanggung jawab mengirimkan produk ke distributor atau retail sampai akhirnya produk diterima di toko atau agen. Begitu barang sampai di toko, langsung dilakukan pengecekan kondisi fisiknya. Jika hasilnya tidak, kondisi rusak atau cacat, toko atau agen akan melakukan proses retur atau klaim produk. Jika hasilnya ya dalam kondisi baik, produk lolos dan siap dipajang di rak toko. Nah, sini ada fase terakhir, ada di sisi konsumen. Produk yang sudah dipajang di toko atau dibeli oleh konsumen untuk kemudian dikonsumsi. Ketika produk sudah sampai ke tangan konsumen dengan aman dan kualitasnya tetap terjaga baik, maka seluruh rangkaian panjang proses produksi dan distribusi susu UHT ini dinyatakan selesai. Dalam proses bisnis pengolahan susu AHT terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi, kualitas produk, maupun distribusi. Kendala tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Faktor pertama yaitu faktor politik. Faktor politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan regulasi industri pangan. Misalnya, perubahan aturan keamanan pangan, standar BPOM, pajak impor bahan baku, atau kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi proses produksi dan biaya operasional perusahaan. Selain itu, perubahan kebijakan perdagangan juga dapat mempengaruhi distribusi produk dan pasokan bahan baku susu. Faktor kedua yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan kondisi keuangan dan harga pasar. Kenaikan harga bahan baku susu, biaya listrik, bahan bakar, dan biaya distribusi dapat meningkatkan biaya produksi. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dapat mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk susu AHT. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, berkaitan dengan kebiasaan dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan gaya hidup, preferensi konsumen terhadap produk sehat, serta tingkat kesadaran masyarakat tentang gizi dapat mempengaruhi permintaan produk susu. Selain itu, perbedaan budaya dan sejarah di setiap daerah juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Atau yang terakhir yaitu ada faktor teknologi, berkaitan dengan penggunaan mesin dan sistem produksi modern. Kendala yang sering terjadi yaitu kerusakan mesin, biaya perawatan alat yang tinggi, atau keterbatasan teknologi yang digunakan. Nah, selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk terus melakukan pembaruan sistem agar produksi lebih efisien dan kualitas produk tetap terjaga. Ada 3 manfaat dari penelitian, yaitu yang pertama, optimalisasi produksi dan rantai pasok. Terus yang kedua, efisiensi biaya dan logistik distribusi. Yang ketiga atau terakhir yaitu inovasi dan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu efisiensi waktu dan biaya. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi UHT modern. Kedua, otomatisasi lini produksi. Yang ketiga yaitu sistem distribusi yang terintegrasi. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Nah, di sini ada dampak strategis implementasi. Yang pertama, dampak ekonomi dan operasional. Artinya implementasi proses bisnis dapat membantu perusahaan bekerja lebih efisien, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat proses kerja sehingga keuntungan perusahaan meningkat. Yang kedua, dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tidak bisa hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan membantu kesejahteraan lingkungan sekitar perusahaan. Yang ketiga itu dampak lingkungan. Berarti perusahaan berusaha menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah, menghemat penggunaan energi, dan menerapkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan agar kegiatan bisnis lebih berkelanjutan. Oke, lanjut kesimpulan.
Nah, kesimpulan berdasarkan hasil analisis proses bisnis yang terstruktur sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Penerapan BPMN membantu perusahaan memahami alur kerja lebih jelas sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penggunaan teknologi modern dan otomatisasi mampu meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses produksi, dan mengurangi biaya operasional. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam operasional perusahaan, berbagai strategi perbaikan terus dilakukan agar perusahaan mampu mempertahankan daya saing dan memenuhi kebutuhan konsumen. Lanjut. Nah, di sini terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.